Oke, jadi Jasa Marga pada tahun 2022 itu mendapatkan pendapatan tol itu di kisaran sekitar 12 triliun. Ya. 12 triliun. Kemudian kami memiliki 30 anak perusahaan. 30 anak perusahaan ini 26 anak perusahaan jalan tol, satu anak perusahaan operasional, dan 3 yang tadi saya sampaikan Ya. di supporting di service provider. Kemudian karena kami sudah mengoptimalkan IT ya, bagaimana kami bisa tidak lagi perlu ada teman-teman di gardu-gardu tol, Ya. mengefisienkan proses bisnis sehingga alhamdulillah EBITDA Jasa Marga itu di kisaran 60-70%. Ya. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dalam kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami lakukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak M. Agustiawan. Beliau saat ini adalah Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Persero Terbuka. Nah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bambang. Ya, Bapak mungkin bisa mulai cerita ketika kuliah di S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, kemudian berkarir langsung di Jasa Marga, pernah menjadi Direktur Utama PT Jasa Marga Properti, menjadi Direktur Utama PT Jasa Marga Pandaan Malang, kemudian menjadi Corporate Secretary, dan saat ini menjadi Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Persero Terbuka. Silakan Pak. Ya, baik, makasih Pak Bambang. Saya masuk S1 tahun 90. Jadi masuk ke jurusan Teknik Sipil. Saya beserta keluarga dari mulai lahir sampai dengan saya masuk ITB, itu saya tinggal di Bandung, Pak. Jadi SMA saya itu di SMA Negeri 2 Bandung, Cihampelas. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa masuk ke ITB ya, yang saat itu benar-benar sangat diharapkanlah oleh seluruh anak SMA. Nah, yang sebetulnya menjadi tantangan buat saya itu, saya ini berasal dari SMA yang dari sisi persaingan saat itu, SMA 2 ini relatif agak tertinggal dibanding dengan SMA 3, SMA 5, SMA 4. Nah, mengapa saya bisa lulus UMPTN saat itu? Jadi saya coba melihat nomor satu saya sih melihat ini doa orang tua. Kalau saya melihat itu doa orang tua. Kemudian yang kedua ya pasti kerja keras ya Pak ya. Saya sangat ingat saya itu tidak bisa masuk bimbingan tes. Saat itu kan banyak sekali tuh bimbingan belajar. Banyak sekali. Nah, saya tidak bisa masuk ke bimbingan belajar karena keterbatasan dari sisi ekonomi. Tetapi karena waktu di SMA itu kami kompak, jadi ada teman yang ikut di bimbingan belajar A, bimbingan belajar B, bimbingan belajar C gitu. Saya diajak,
ayo belajar bareng. Dan saya menyempatkan selalu harus saya upayakan untuk ikut. Nah, itu yang menjadi kunci saya bisa berlatih, termotivasi, dan malah teman-teman itu jadi nanya gitu. Karena kan referensinya jadi banyak tuh. Sehingga saya pelajari, saya harus lebih keras gitu dari teman-teman yang bimbel. Saya belajar sendiri. Nah, alhamdulillah mungkin karena blessing dan teman-teman juga mensupport dengan baik, sehingga saya relatif bisa memahami soal-soal, jenis-jenis soal dari setiap bimbingan tes yang insya Allah itu jadi pendukung utama saya bisa ya mengikuti UMPTN ya saat itu ujian masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah saya bisa lulus dan masuk di teknik sipil. Di samping yang pertama kalau saya melihat doa orang tua itu Pak Ahmad. Nah itu S1-nya saya tahun 90 jurusan teknik sipil. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Ya, kemudian setelah lulus langsung ke Jasa Marga, Pak. Ya, jadi setelah lulus itu saya sempat bantu di laboratorium transportasi ya di ITB. Jadi setelah selesai skripsi, kemudian saya juga sempat di konsultan di sekitar Jalan Pahlawan. Kemudian saya sempat di konsultan di Jakarta karena petugasan dari konsultan di Bandung kurang lebih sekitar 1,5 tahun, Pak. Jadi 1,5 tahun. Nah, di periode 1,5 tahun ini saya memang mengincar hanya di 2 tempat, Pak. Jadi tempat yang pertama adalah Bina Marga, tempat yang kedua adalah Jasa Marga. Nah, kenapa saya mengincar 2 tempat ini? Karena saya diadvis oleh ayah saya almarhum. Jadi ayah saya almarhum ini bukan di bidang teknik. Jadi beliau ini hanya menyampaikan advis, Gus, kamu ini senang matematika dan senang fisika. Kamu jurusan yang sesuai itu teknik sipil. Nah, nanti kalau kerja, kamu kalau nggak teknik sipil transportasi itu berarti di Bina Marga, di pemerintah, atau kamu di BUMN, di Jasa Marga. Nah, itu terngiang terus, Pak, di kepala saya. Jadi, alhamdulillah, jadi sambil saya menunggu, sambil ngirim, sebenarnya kalau ngirim lamaran sih ke banyak tempat ya, Bang ya. Tetapi incaran saya 2 itu. Nah, ternyata saya melihat bahwa kalau saya di Bina Marga, dengan saya ekonomi keluarga yang kurang mendukung ya, kemudian kerja di Jakarta, saya harus mengeluarkan kos, bolak-balik Jakarta-Bandung, sepertinya berat. Nah, jadi yang lebih realistis, karena saya sempat wawancara juga di Bina Marga. Jadi saya berpikir gini, wah biaya kehidupan saya ini nggak akan tertutup, nanti saya akan tetap merepotkan orang tua. Gitu. Nah, alhamdulillah saya dapat kesempatan Jasa Marga, tesnya cukup panjang, dan saya diterima di tahun 96. Saya lulus 95. Bulan April, saya masuk di 96 Desember, jadi sekitar 1,5 tahun, Pak. Sebelum saya masuk Jasa Marga, saya tadi di konsultan dan juga sempat menjadi dosen pengajar. Nah, kemudian berkarir cukup lama, kalau nggak salah sampai 25 tahun, Pak ya. Mungkin bisa diceritakan sebelum sampai saat ini menjadi salah seorang direksi. Jadi saya masuk ke Jasa Marga itu tahun 96. Kalau dilihat dari penempatan yang saya pernah diamanahkan oleh perusahaan, saya sudah menempati lebih dari 15 tempat, Pak. Jadi rata-rata kalau saya hitung, saya menempati di satu tempat ini paling lama itu sekitar 2 tahun. Jadi 2 tahun berpindah, 2 tahun berpindah. Ini sangat memberikan pengalaman yang baik gitu, Pak, buat saya, Pak. Dan saya sangat merasa cocok ya kerja di Jasa Marga. Nomor satu karena nomor satu ilmu yang saya pelajari itu bisa saya realisasikan. Kemudian yang kedua dari sisi remunerasi ya, kalau BUMN kan relatif memberikan remunerasi yang cukup baik, sehingga saya merasa ya saya bisa bekerja dengan
dengan nyaman, apa yang ingin saya dedikasikan dari ilmu saya bisa saya peroleh, Ya. dan saya juga mendapatkan remunerasi yang saya nggak usah mikir apa-apa tuh. Ya. Ya optimalkan saja remunerasinya, saya bekerja dengan baik. Nah, alhamdulillah itu saya jalani dengan berbagai tempat yang diamanahkan oleh perusahaan ini. Saya memiliki pengalaman yang alhamdulillah banyak, sehingga penempatan yang berbeda-beda. Bahkan saya sebelum menjadi direktur bisnis ini, saya ditempatkan menjadi corporate secretary. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Nah, corporate secretary ini membawahi pengadaan, membawahi legal, Pak. Membawahi biro umum. Jadi bidang yang di luar teknis ya. Dan kemudian satu lagi ya harus berkomunikasi dengan media ya. Jadi corporate communication harus berkomunikasi dengan investor, berkomunikasi dengan media yang sama sekali tidak terkait dengan kompetensi saya. Nah, karena saya sudah mendapatkan kesempatan berpindah-pindah, sehingga bidang-bidang pekerjaan di Jasa Marga ini relatif saya sudah pahami. Nah, itu yang mendukung saya saat saya ditempatkan di corporate secretary. Nah, jabatan terlama yang saya emban itu di corporate secretary, Pak. Di corporate secretary ini saya 4 tahun. 4 tahun, padahal sebelumnya belum pernah, ya rata-rata 2 tahun atau kurang. Nah, kemudian setelah corporate secretary, sebelum saya di direktur pengembangan, saya sempat di direktur bisnis, Pak. Jadi corporate secretary itu saya dari tahun 2017 sampai dengan 2021 awal. Kemudian 2021 awal sampai 2022 awal, itu saya di direktur bisnis, dan mulai 2021 awal, 2002 awal sampai dengan saat ini. Jadi saya sekarang di direktorat pengembangan sudah sekitar 1 tahun lebih. Iya, menarik sekali. Bapak cukup lama dan mulai dari bawah di Jasa Marga. Mungkin bisa diceritakan ya, pasang surut atau pasang terus perkembangan Jasa Marga dari tahun ke tahun, atau paling tidak situasi yang terakhir ini seperti apa? Ini kan banyak masalah ini, investor-investor di infrastruktur ini. Seperti apa Pak Jasa Marga? Makasih Pak Bambang. Jadi saya masuk di tahun 96, 97, itu di posisi saat Jasa Marga mengoptimalkan operasional dari ruas-ruas jalan tol yang ada. Jadi di tahap-tahap awal itu tidak banyak ruas jalan tol baru yang dibangun. Mengapa? Karena saat itu sangat terkendala dengan ketersediaan lahan, dengan pembebasan lahan. Nah, jadi lahan tidak tersedia, otomatis kan jalan tol tidak bisa dikonstruksi. Nah, mulai sekitar saat saya menjadi corporate secretary ya, itu dukungan, kebijakan, dan strategi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur itu sangat kelihatan, Pak. Sehingga ada undang-undang pembebasan lahan, kemudian ada KPBU ya, kerjasama pemerintah badan usaha, yang sangat didukung. Nah, itu menjadi tonggak yang cukup signifikan nih di Jasa Marga. Sehingga Jasa Marga itu mulai tahun 2016 itu kita mengkonstruksi Trans Jawa, dan saat ini mungkin kita semua bisa menikmati ya, dari pembangunan itu terrealisasi dan memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memilih moda transportasi. Saya mau ke Jogja, wah saya bisa pakai jalan tol atau bisa pakai jalan non tol. Ke Semarang, ke Surabaya. Nah, sekarang relatif pilihan menggunakan jalan tol ini cukup dinikmati oleh masyarakat. Itu mengapa? Karena jalan tolnya tersambung, Pak. Jadi kata kuncinya mungkin konektivitas. Sehingga pasang surutnya Jasa Marga ini dari saya masuk tahun 97 sampai dengan tahun 2015 itu relatif nggak terlalu banyak gejolak ya. Kita memajukan perusahaan, ada membangun tapi tidak terlalu banyak, mengefisienkan semua program. Nah, tetapi di tahun 2016 sampai tahun 2020, Jasa Marga benar-benar itu mengoptimalkan seluruh resource-nya
kita berinvestasi lebih dari 100 triliun untuk merealisasikan Trans Jawa, dan alhamdulillah saya bisa menjadi ya salah seorang yang turut melaksanakan dan berkontribusi saat Jasa Marga merealisasikan sekitar 600 km di Trans Jawa. Dan mudah-mudahan apa yang kami realisasikan ya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi saya cukup merasa berbahagia lah Pak, bahwa Trans Jawa ini sudah terrealisasi dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat. Yang nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Ya, nah Jasa Marga ini kan apa ya, perusahaan jalan tol yang mungkin paling berpengalaman ya. Bagaimana market share-nya sampai saat ini Pak? Apakah masih market leader? Kami masih market leader. Nah, kalau dari sisi panjang jalan nih Pak Bambang, kita punya teman-teman yang di Hutama Karya. Hutama Karya ini mendapat penugasan dari pemerintah untuk merealisasikan Trans Sumatera yang pembiayaannya melalui PMN. Jadi diberikan pembiayaan dari pemerintah. Nah, kalau kami ini Jasa Marga ini kan kami BUMN yang TBK ya. Sehingga kami mendapatkan pembiayaan itu dari market. Pembiayaan dari perbankan. Nah, jadi challenging-nya kan beda ya, tantangannya berbeda. Nah, saat ini kami masih memiliki market lebih dari 50%. Kemudian setelah itu teman-teman di Hutama Karya. Itu Hutama Karya kan banyak yang di apa Pak ya? Memang sebagai investor ujung akhirnya akan dilepas gitu. Apakah Jasa Marga tidak ikut mengambil alih? Jadi intinya kalau Jasa Marga itu kami ini bisnisnya di bisnis jalan tol Pak. Apabila ada ruas yang secara bisnis itu menguntungkan dan baik, tentu kami akan ambil. Jadi kami mengambil dan menambah konsesi itu kalau yang konvensional kan pemerintah mengadakan tender, kita ikut dan kita menjadi pemenang. Nah, kita juga mengakuisisi Pak. Jadi banyak ruas yang sudah kami akuisisi, tadinya Jasa Marga nggak ada di dalam, nggak ada di perusahaan tersebut ya. Kemudian sahamnya dilepas dan Jasa Marga ambil sebagai mayoritas. Nah, ini ya tidak menutup kemungkinan Pak, baik dari Hutama Karya atau dari badan usaha jalan tol yang lain ya, apabila memang ruasnya menarik, kemudian harga valuasinya itu masuk di evaluasi kami, ya itu tidak menutup kemungkinan kami akan menambah ruas jalan tol dengan cara mengakuisisi dari BUJT yang lain. Iya. Kalau di Trans Sumatera, Jasa Marga belum ikut Pak ya? Jasa Marga itu ikut saat di awal-awal pembangunan jalan tol. Jadi ada ruas Belawan, Medan, Tanjung Morawa, itu sepenuhnya punya Jasa Marga yang Jasa Marga operasikan di tahun 80-an. Kemudian satu lagi ada Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi. Itu kami operasikan di tahun 2016. Nah, baru setelah itu baru pemerintah menugaskan Hutama Karya. Jadi dari Medan, kemudian Kuala Namu, Tebing Tinggi, nah baru ke selatan sampai ke Lampung itu dikerjakan oleh Hutama Karya. Dan di posisi yang penugasan tersebut Jasa Marga memang nggak ikut Pak. Jadi kami punya di Sumatera hanya di 2 ruas di Medan. Mengapa? Karena Medan itu memiliki kelayakan yang cukup baik ya, sehingga pembiayaan untuk pembangunannya juga itu bisa dikembalikan melalui pendapatan tol. Gitu. Sedangkan ruas lain yang dibangun oleh Hutama Karya itu kan secara finansial belum layak Pak. Secara ekonomi diperlukan. Nah, makanya pemerintah memberikan PMN Pak pada Hutama Karya. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa pasar Jasa Marga lebih dari 50%. Mungkin bisa diberi gambaran karena ya ini benar atau tidak informasinya, sekarang sebagian investor justru dari asing, Pak, masuk ke jalan tol. Enggak, Pak. Jadi kalau asing itu saat ini kami bermitra dengan ada asing
Ya. Itu di Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Jadi di Medan Kuala Namu Tebing Tinggi ini kami memegang porsi saham mayoritas. Ya. Saya lupa, kalau nggak salah sekitar 65%. Ya. Ya. Nah, sisanya itu punya asing. Tetapi asing ini juga mereka kan punya perwakilan ya, punya kantor di Indonesia. Dan si asing ini tidak menguasai aset, Pak. Ya. Kalau konsesi jalan tol ini kan sebetulnya milik pemerintah. Ya. Nah, tetapi sahamnya itu boleh dialihkan ke siapapun sesuai dengan ketentuan. Nah, Road King itu masuk ke jalan tol dan mengambil alih porsi sahamnya PT Pembangunan Perumahan. Sedangkan Jasa Marga stay. Nah, mungkin di tempat lain ada hal yang seperti itu, Pak. Ya. Jadi asing ikut porsi sahamnya, tetapi kepemilikannya itu kepemilikan saham ya, bukan kepemilikan aset. Karena asetnya itu tetap di pemerintah. Energi Selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Ya, baik. Nah, kalau ke depan, Pak, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Jasa Marga? Apakah peluang untuk jalan tol ini masih besar? Oke. Baik Pak, jadi tantangannya itu setelah kami merealisasikan Trans Jawa ya, ibarat orang sudah bangun rumah tuh Pak. Orang bangun rumah, bebenah, itu sekarang kita sedang membalancing antara pertumbuhan gitu ya, dengan recovery dari sisi keuangan. Nah insya Allah ini sudah selesai kami lakukan, kami sudah di kondisi, sudah lebih tune in bahwa pembiayaan yang sudah kami keluarkan untuk Trans Jawa itu sudah kami secure lah, artinya sudah solve. Nah kemudian tantangan kami ke depan adalah bagaimana kami menambah dan menjaga agar Jasa Marga ini tetap tumbuh dan berkembang. Nah tumbuh dan berkembang ini kan kami mengoptimalkan teknologi ya, jadi Jasa Marga ini memiliki teknologi informasi yang sangat baik, itu untuk monitor kondisi lalu lintas real time. Kemudian kita melakukan evaluasi secara cepat gitu untuk mendukung pelayanan kepada pengguna jalan dengan teknologi yang digunakan. Kemudian yang kedua, dari proses bisnis juga kami senantiasa melakukan efisiensi proses-proses dari bagaimana men-structuring, mendapatkan economic of scale gitu ya. Bagaimana Jasa Marga tetap diinduk berpikir strategik, kemudian anak perusahaan dibentuk untuk secara manajerial di lapangan bisa mengefisienkan. Kemudian yang terpenting saat ini adalah saat kita ingin merealisasikan suatu ruas jalan tol yang baru, maka kita memerlukan pembiayaan. Nah, Jasa Marga berencana di tahun ini kita akan melakukan IPO untuk subholding Trans Jawa. Nah, ini menjadi menarik dan mungkin biaya yang akan dikumpulkan cukup signifikan. Trans Jawa itu membentang dari Jakarta Cikampek sampai ke saat ini sampai Pasuruan dan sampai ke Malang. Itu panjangnya sekitar 700 kilo. Itu hampir seluruhnya dikuasai oleh Jasa Marga, sehingga apabila jalan tol Trans Jawa tersebut yang saat ini dikelola oleh anak perusahaan kami, namanya PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, berupa subholding, itu kalau kami melakukan penawaran kepada masyarakat untuk turut serta membiayai pembangunan jalan, mendapatkan dividen dari apa yang diinvestasikan, kami berharap kami bisa mengumpulkan dana masyarakat melalui mekanisme OJK, melalui market, sehingga nanti apabila program ini bisa kami realisasikan, kami rencanakan di kuartal ketiga tahun ini. Itu dana yang terkumpul cukup signifikan, itu kami akan gunakan pendanaan tersebut tentu untuk memperbaiki keuangan dan itu menjadi modal untuk kami untuk merealisasikan ruas-ruas jalan tol yang baru. Kalau melihat potensinya masih sangat terbuka, nih Pak Bambang, kalau melihat di Pulau Jawa ini Trans Jawa di utara sudah ada ya Pak ya, tapi yang di selatan itu berarti kan ada Cileunyi, Gedebage, Tasik, Cilacap, nyambung ke Jogja ke timur itu belum ada. Kemudian
ruas-ruas tol yang menjadi radial. Kalau di utara ada jaringan jalan tol, di bawah di selatan ada jaringan jalan tol, tentu perlu ada koneksi dari utara ke selatan. Ya, Nah, salah satu contohnya mungkin kalau sekarang ini Cipularang ya Pak ya. ya, Cipularang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang, Cileunyi. Nah, itu kan ya, menghubungkan antara utara dan selatan. ya, Tentu di bagian tengah, di bagian timur juga ada. Jadi kami sangat melihat bahwa jaringan jalan tol ini masih sangat sangat terbuka kalau dari sisi peluang usaha dan sangat terbuka untuk jaringan jalan tol ini mendukung peningkatan sistem jaringan jalan nasional untuk ya. memudahkan masyarakat untuk bergerak. Sikap dan tekad mandiri sampai masa gemilang. Tentangkan saya pancarkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, ayo makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Ya, jadi kalau dari segi bisnis untuk semua yang ada di Jawa ini menguntungkan Pak ya untuk tol. Menguntungkan apabila pembangunannya dilakukan pada periode yang sesuai. Jadi misalnya kalau mengapa kami bangun Trans Jawa, karena konektivitas jaringan orang kalau sudah menggunakan jalan tol kan cenderung akan terus menggunakan jalan tol sehingga prospek bisnisnya akan lebih baik. Nah, kalau misalnya jalan tolnya sepotong-sepotong, Pak, gitu. Ya. Misalnya lokasinya baik. Bapak bangun misalnya anggap aja di Bandung, dekat Bandung Utara misalnya. Ya. Bandung Utara kalau sepotong tidak tersambung dengan jaringan yang lain, tentu itu dari bisnisnya kurang baik. Jadi, secara umum prospek jalan tol di Pulau Jawa itu bisa secara finansial menguntungkan apabila memang terkoneksi dengan ruas jalan tol dan jaringan jalan tol ada. Secara umum demikian sih, Pak. Ya. Lalu bisnis jasa marga yang berkaitan dengan tol tapi di luar bisnis tol sendiri apa Pak yang dikembangkan? Jadi jasa marga bisnisnya adalah bisnis jalan tol, Pak. Kalaupun ada bisnis di luar jalan tol, adalah bisnis yang related to tol. Jadi kami konsisten dan komitmen memegang strategi ini, Pak. Karena kami memang ingin kami bergerak di bidang yang memang kami ahli gitu ya. Nah, untuk itu Jasa Marga sudah membentuk 3 anak perusahaan, Pak. Di anak perusahaan kalau di Jasa Marga dan badan usaha itu jadi bisnisnya bisnis konsesi ya Pak ya. Kami memiliki ruasnya dan dioperasikan. Nah, anak perusahaan yang kami bentuk yang related ke jalan tol adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang operasional. Kalau operasional itu dia tidak memikirkan bisnis jalan tolnya, Pak. Tapi bagaimana dia mendeliver pelayanan jalan tol. Mendeliver agar di perjalanan lancar. Mendeliver agar informasi terkait trafficnya itu bisa diberikan. Namanya jasa marga atau road operator. Nah, kemudian yang kedua, selama dioperasionalkan tentu ada perbaikan-perbaikan jalan yang perlu kita lakukan agar kinerja dan standar pelayanan tetap tercapai. Nah, kami bentuk jasa marga atau road maintenance. Nah, kemudian yang ketiga, perlu ada dukungan misalnya bagaimana koneksi dengan LRT, bagaimana rest area dioperasikan, bagaimana iklan, bagaimana utilitas yang ada di Rumija yang bisa kita optimalkan, itu mulai jasa marga related business. Jadi economic upscale-nya itu diperoleh oleh anak perusahaan yang tadi itu dengan mereka mengoperasikan di seluruh ruas-ruas jalan tol jasa marga. Jadi kalau jasa marga membentuk anak perusahaan baru untuk badan usaha jalan tol, itu strategiknya saja Pak. Operasionalnya sudah dilakukan oleh jasa marga atau road operator. Maintenance-nya sudah dilakukan oleh jasa marga atau road maintenance. Rest area-nya sudah dikelola oleh jasa marga related business. Sehingga efisiensi proses bisnis dan economic upscale itu bisa kami peroleh yang ujung-ujungnya ya tentu kami berharap kinerjanya juga akan baik. Ya, mungkin sebagai gambaran aja Pak, potret finansialnya seperti apa terakhir? Kondisi finansial jasa marga? Iya, artinya pendapatan, keuntungan. Oke, jadi jasa marga pada tahun 2022 itu mendapatkan pendapatan tol itu di kisaran sekitar 12 triliun. 12 triliun, kemudian kami memiliki 30 anak perusahaan
30 anak perusahaan ini 26 anak perusahaan jalan tol, 1 anak perusahaan operasional, dan 3 yang tadi saya sampaikan Ya. di supporting di service provider. Kemudian karena kami sudah mengoptimalkan IT ya, bagaimana kami bisa tidak lagi perlu ada teman-teman di gardu-gardu tol, Ya. mengefisienkan proses bisnis sehingga alhamdulillah EBITDA Jasa Marga itu di kisaran 60-70%. Ya. Sehingga kami di tahun 2022 ini angkanya masih diaudit oleh kantor akuntan publik. Kami insya Allah bisa membukukan laba itu di kisaran lebih dari 2 triliun. Ya. Jadi dari sekitar 13 triliun pendapatan tol dikeluarkan untuk biaya operasional, kemudian kita yang cukup signifikan itu kita mengeluarkan pembayaran bunga untuk pembangunan CAPEX yang sudah dilakukan. Itu cukup signifikan sehingga mengurangi kinerja. Tetapi di laba bersihnya kami masih yakin membukukan di kisaran 2 sampai lebih dari 2,5 triliun. Jadi insya Allah kalau dari sisi korporasi ini cukup baik. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Bagus, saya mau tanya sedikit. Sistem pembayaran tol itu sampai sekarang kan yang paling baru pakai kartu itu ya. Nah, sudah lama saya lihat di luar negeri itu kan ada kartu ditaruh gitu, kemudian sistemnya itu memungut sendiri. Jadi nggak usah pengemudinya. Itu apa ke depan punya program seperti itu? Ya, sebetulnya kalau Jasa Marga sudah memprogramkan dari tahun sekitar 2019. Jadi kami sudah menguji cobakan yang kami sebut single lane free flow. Single lane, Pak, single lane. Jadi kalau single lane itu di gardu itu masih ada lane close barrier. Itu kalau misalnya ada kewajiban dari pengguna jalan yang misalnya data-datanya belum terdaftar, belum sesuai, itu si gerbangnya palangnya belum. Tapi kalau misalnya sudah bisa memenuhi semua ketentuan, sensornya itu langsung buka, Pak. Mengapa kami uji cobakan ini? Karena apabila tidak bisa terdeteksi dan ada kendaraan lewat yang tidak memberikan pembayaran tol, itu tentu berdampak signifikan untuk perusahaan. Kami tentu akan diaudit ya, bahwa sistemnya ini tidak berjalan dengan baik. Nah, makanya kami sudah menguji cobakan cukup lama single lane free flow dan hasilnya sebetulnya signifikan baik. Diuji cobakan di Bali, kemudian di Jabodetabek. Nah, proses ini berjalan, pemerintah bekerja sama ini government to government dengan pemerintah Hongaria. Mungkin kalau Bapak sekarang monitor di media-media itu ada istilahnya multi lane free flow. Nah, kalau multi lane free flow sebetulnya nir sentuhnya sama, Pak. Nir sentuhnya sama. Jadi touchless nir hentinya sama. Jadi single lane free flow juga itu nggak berhenti, Pak. Bablas saja. Nah, cuma bedanya kalau kami itu staging. Jadi kalau misalnya 1 udah berhasil, baru 2, 3. Nah, pemerintah mungkin melihat bahwa di luar negeri sudah diimplementasikan lama ya, sehingga programnya tidak single, Pak, langsung multi. Kalau multi itu artinya itu ya seperti ERP di Singapura gitu ya. Permasalahannya tidak di teknologi, Pak. Teknologi itu kita sudah menguasai, Jasa Marga sudah menguasai. Di kultur dan satu lagi di single identity, Pak. Jadi bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa saya melewati jalan tol dan tidak ada batasan apapun kalau saya tidak punya nomor rekening. Saya tidak menyimpan alat yang bisa dideteksi oleh sensor yang mendebet rekening saya. Bagaimana pembayaran itu bisa diperoleh? Di kita, Pak, kalau ada yang
tidak memenuhi ketentuan seperti itu berarti kan seperti ditilang, Pak. Kan Ya, tidak boleh tilang di tempat. Itu harus masuk pengadilan. ya, Artinya kalau pengguna jalan tol tidak seperti itu dan kita akan kenakan denda harus masuk ke pengadilan, Pak. ya, Pengguna jalan tol Jasa Marga satu hari transaksi 4,3 juta transaksi. Nah, kita masih punya PR di sisi tersebut. Jadi sebetulnya sih bukan di infrastruktur jalan tol dan teknologinya, Pak. ya, Di pendukung setelahnya, Pak. ya, Single identity, regulasinya, gitu. Nah, kita masih punya PR di sisi ya, itu. Nah, mudah-mudahan sih ya pemerintah bisa segera merealisasikan ya. ya. Karena nanti kami akan ikut ke sistemnya pemerintah karena ini sudah diinisiasi programnya oleh pemerintah. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran, dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki... Ya, baik. Luar biasa, Pak. Sekarang kembali ke ITB lagi, Pak. Bapak tadi belum banyak cerita mengenai ketika masa-masa kuliah. Itu apa saja yang menarik, terutama kalau pendidikan kan hampir sama di semua perguruan tinggi, tetapi pembekalan khas, pengalaman-pengalaman yang khas yang berguna untuk berkarir itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi yang saya rasakan, Pak, saya ini berasal dari Jawa Barat, Pak. Ya, Jadi saya lahir, besar, kuliah itu full di Jawa Barat. Nah, saya melihat dan saya merasakan selama saya kuliah itu faktor kemandirian ya. ya, Kerja sama tim itu sangat memberikan warna yang signifikan sehingga itu bermanfaat untuk modal saya saat saya setelah di ITB, Pak. Ya. Jadi mulai dari proses orientasi ya, ospek saat itu, Ya. ya memang di periode saya itu ospeknya masih kenceng, Pak. ya, Tapi sisi positif yang kami peroleh kekompakan, kemudian kami juga memiliki semangat bahwa apabila kita berupaya kita bisa. Nah, itu semakin diperkuat lagi saat kuliah, Pak. Jadi kuliah perkuliahan ya banyak tugas gitu ya. Kemudian kuliah mandiri, kuliah kerja tim gitu dengan waktu yang terbatas tetapi tugasnya banyak gitu ya. Kadang-kadang memang saat itu dosen juga banyak yang harus 12 kali hadir gitu, hadirnya 5, 6, kemudian memberi tugas. Dari sisi pembelajaran memang kurang baik gitu. ya, Tapi ya, kalau kita bisa merespon dengan positif, itu sebenarnya tantangan untuk kita bisa belajar mandiri. Nah, kalau dosennya hadir baru kita tanyakan gitu. Nah, hal-hal seperti itu cukup signifikan buat modal saya saat bekerja. Kemudian kekompakan di angkatan, dia tidak hanya di teknik sipil, Pak. Kami angkatan 90 ini cukup kompak, Pak. ya, Jadi kalau ada seperti kemarin ada bencana alam di Cianjur gitu. ya, Angkatan itu bergerak, Pak. Kemudian saat ada ya misalnya ultramaraton gitu ya, Bandung Jakarta, ITB gitu. Wah, itu angkatan 90 ini aktif ikut gitu. Dan angkatan kami juga sama. Nah, itu semuanya membentuk kepribadian saya khususnya ya. Nomor satu itu saya merasa lebih ya harus mandiri, Pak. Kemudian yang kedua kekompakan, kerja sama tim itu kita apapun ya, kita kalau mengerjakan sendiri ini berat, tapi kalau kita sharing dengan teman kerja bareng dan saling mendukung itu sangat signifikan. Nah, kemudian yang ketiga itu banyak hal-hal yang saya melihat, saya nggak bisa nih, saya sulit nih. Tapi ternyata bisa saya lalui bersama teman-teman ya, bareng-bareng dan menyelesaikan kuliah ya relatif tepat waktu gitu. Itu membuat saya saat bekerja juga saya ya pede aja gitu, Pak. ya, Pede aja. Nah, alhamdulillah ya itu modal yang cukup signifikan dan saya melihat apa yang saya peroleh waktu kuliah ini insya Allah itu memberikan warna yang positif buat saya sehingga saya relatif ditugaskan di berbagai tempat di Jasa Marga ini bisa menyesuaikan dengan ya insya Allah nggak terlalu kesulitan. Yang nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu
baik. Terakhir Pak, mungkin Bapak ada saran atau harapan ya, baik terhadap Alfamater ITB untuk jurusan teknik sipil, atau mungkin ada saran untuk mereka yang sekarang sedang belajar, gitu ya, supaya bisa melalui dan menghadapi tantangan yang mungkin akan sangat berbeda nanti. Ya, Silakan Pak. Jadi ini mungkin Pak Bambang, semakin kesini itu saya semakin merasa bahwa attitude itu adalah hal yang utama. Jadi attitude ya, jadi kita anak-anak ITB ini ya insya Allah lah dari sisi kemampuan, kompetensi, modalnya sangat cukup gitu ya. Anak pintar-pintar katanya itu Pak. Nah tapi kalau di dunia kerja dan saat kita menghadapi tantangan itu, faktor attitude kalau menurut saya pribadi itu sangat penting. Sehingga kalau kita memiliki attitude yang baik didukung oleh kompetensi ya kita akan pede. Nah attitude-nya itu jadi bagaimana kita bersikap, kita harus menjaga ya integritas ya, nama baik. Nah itu dengan cara apa ya? Pasti kalau attitude-nya baik kita akan semangat kerja. Energinya selalu positif, bersikap jujur gitu. Itu kalau saya bekerja di Jasa Marga itu menjadi value yang sangat penting. Jadi kalau saya sekarang di posisi saya diamanai sebagai direktur, itu tidak sepenuhnya saya melihat bahwa kompetensi saya memadai. Itu tuh hal yang kedua. Tapi mungkin saya merasa bahwa saya dinilai oleh perusahaan bahwa saya pantas untuk diberi amanah ini dan dapat melaksanakan amanah ini dengan integritas yang baik. Nah, jadi saya sangat banyak melihat teman-teman saya yang wah luar biasa cara berpikirnya, pintar, hebat gitu. Tetapi dari sisi karirnya kalau di BUMN mungkin tidak seluang seperti yang saya alami. Saya tidak mengalami itu Pak. Saat saya menduduki suatu jabatan itu saya harus mengeluarkan uang, enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi saya tidak tahu yang lainnya, tetapi sampaikan bahwa saya menduduki jabatan yang diamanahkan sampai dengan saat ini kepada saya dengan tanpa saya mengeluarkan serupiah pun. Artinya faktor yang saya yakini bahwa kita harus mempunyai attitude dan integritas yang baik didukung oleh kompetensi yang sudah kita punya modal saat itu ya. Nah itu mungkin menjadi menjadi modal yang baik. Di samping tentu kita harus berkomunikasi yang baik ya Pak ya ke semua orang, terutama tentu ke orang tua kita. Saya sangat merasa nih Pak Bambang, kalau saya punya kesulitan itu saya datangin ke orang tua ngobrol itu serasa jalan-jalan itu dibukakan gitu. Ini walaupun saya nggak begitu paham, tapi saya sangat merasa bahwa doa orang tua itu sangat penting. Jadi satu mungkin attitude, ya dua pasti kompetensi lah Pak. Kemudian yang ketiga ya kita memang harus berupaya sebaik mungkin untuk memuliakan orang tua kita. Baik, terima kasih sekali Bapak M. Agus Setiawan, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Persero terbuka. Banyak sekali yang sudah disampaikan, menambah wawasan kita semua, dan terutama tadi banyak pesan-pesan untuk generasi muda yang akan berkarir berikutnya. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi atau memberi motivasi untuk mempersiapkan apa yang dianggap perlu. Sekali lagi terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Sukses terus. Amin. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.